sekarang pengajuan KUR BCA aku udah berhasil, caranya mudah dan gak pakai ribet teman-teman. Hai semua, balik lagi di Fans Lab. Di kesempatan ini aku akan share tentang tips ACC KUR BCA. Bagi kamu yang pernah ditolak pas ajuan KUR BCA, pastiin tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip. KUR jadi salah satu program modal usaha dari pemerintah bagi para pelaku UMKM. Pemerintah anggarkan KUR bagi para pelaku UMKM di Indonesia yang kekurangan modal usaha. Dan pemerintah salurkan anggaran KUR ini di beberapa bank yang udah ditunjuk, dan salah satunya ada Bank BCA. Mungkin sebagian dari kalian yang pernah ditolak saat ajuan pinjaman KUR di BCA, ada beberapa alasan kenapa pinjamanmu sampai ditolak. Mungkin aja karena riwayat kreditmu atau skor BI checkingmu buruk, jadi BCA menolak pengajuan KURmu. Atau bisa juga kalian masih punya pinjaman di bank lain yang belum lunas. Dan gimana sih tips biar pengajuan bisa cepat ACC? Pertama, aku sarankan sebelum ajuin KUR di Bank BCA, kalian harus cek skor BI checkingmu dulu. Kalian bisa banget cek skor BI checkingmu secara online di website Slick OJK. Di sini gratis, nggak ada biaya apapun nih teman-teman. Kedua, kalian bisa lunasi tagihanmu. Nanti kalau udah lunas, jangan lupa buat minta surat keterangan kredit lunas dari pihak bank yang terkait. Karena surat ini bisa memperbaiki skor BI checkingmu. Dan yang ketiga, meskipun BCA siap layanin kita selama 24 jam, tapi aku sarankan kalian ajukan pinjaman di hari Senin sampai Jumat di jam operasionalnya supaya pengajuan pinjamanmu cepat diproses oleh pihak bank. Untuk tahu info lengkap tentang KUR BCA dan cara pengajuannya, langsung aja buka browser yang ada di smartphone-mu. Tapi aku saranin kalian pakai Google Chrome teman-teman untuk mempermudah saat ajuin pinjaman secara online. Kalau udah buka Google Chrome, di bagian pencarian, kalian ketik aja bca.go.id. Dan sekarang, kita masuk di website BCA-nya. Teman-teman, kalian juga bisa langsung masuk ke website BCA lewat M-Banking BCA di aplikasi BCA Mobile. Dan nanti kalian pilih aja info BCA dan secara otomatis bakalan langsung diarahkan ke website BCA. Oke, lanjut, kita tekan aja garis 3 yang ada di pojok kanan. Kalian pilih aja bagian bisnis. Di bagian bawah tekan menu produk. Di sini akan muncul produk bisnis yang ditawarin BCA. Ada simpanan bisnis, penerimaan bisnis, pinjaman bisnis, dan kartu kredit bisnis. Langsung aja tekan pinjaman bisnis. Masuk di produk pinjaman bisnis, di sini ada banyak banget jenis pinjaman bisnis yang ditawarin BCA. Ada kredit usaha, kredit investasi, kredit agunan obligasi, kredit multiguna usaha, kredit usaha rakyat atau KUR, dan kredit tempat usaha. Baiklah, pilih aja kredit usaha rakyat. Teman-teman, manfaat kita ajuin KUR BCA yang pertama, KUR BCA bisa penuhi segala kebutuhan kita, mulai dari modal kerja, investasi, usaha, dan sebagainya. Kedua, suku bunga kompetitif. Suku bunga yang ditetapkan lebih rendah dan flat selama tenor pinjaman berlangsung. Ketiga, fleksibel dan mudah. Jangka waktu atau tenor pinjaman yang ditetapkan BCA panjang dan angsurannya sangat ringan nih teman-teman. Meskipun program KUR dari pemerintah nggak cuma ada di Bank BCA, tapi ada keunggulan khusus jika kita ajuin KUR di BCA. Seperti suku bunga mulai dari 6% per tahun serta bebas biaya provisi dan juga administrasi. Teman-teman, KUR BCA punya dua jenis. Pertama ada KUR mikro dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 3 sampai dengan 5 tahun. Kedua ada KUR kecil dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 4 sampai dengan 5 tahun. Syarat ajuin pinjaman KUR di BCA yang pertama WNI dan punya KTP, lalu perorangan atau badan usaha, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah untuk nasabah perorangan, lanjut usaha berjalan minimal 6 bulan, tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain, dan yang terakhir tidak pernah menerima fasilitas kredit produktif. Untuk syarat dokumen nasabah individu, pertama KTP, lalu NPWP akan tetapi di sini sifatnya opsional, khusus pengajuan pinjaman di atas 50 juta rupiah. Kemudian kalian juga harus siapin kartu keluarga, surat keterangan usaha, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi untuk BPJS-nya ini khusus pengajuan KUR kecil teman-teman. Persyaratan dokumen buat kamu yang ajuin KUR sebagai badan usaha, yang pertama akta pendirian, lalu ada pengesahan akta Kemenkumham, NPWP badan usaha, KTP pengurus dan pemegang saham, NPWP pengurus dan pemegang saham,
surat keterangan usaha, dan juga BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi khusus pengajuan KUR kecil. Ajuan KUR BCA kita nggak bakal kena biaya profesi dan administrasi, akan tetapi untuk biaya dendanya sesuai dengan ketentuan, baik itu di KUR mikro ataupun KUR kecil. Untuk biaya lain-lain di KUR mikro tidak ada, sementara di KUR kecil sesuai dengan ketentuannya teman-teman. Nah, kalau kita bicara soal limit BCA, di sini BCA kasih kita pinjaman KUR mikro sebesar 10 sampai dengan 100 juta rupiah. Sementara di KUR kecil limit pinjaman yang bisa kita ajukan mulai dari 100 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Kalau di KUR khusus, kita bisa ajukan pinjaman 500 juta rupiah. Suku bunga untuk setiap jenis KUR bersifat flat atau tetap sebesar 6% per tahunnya. Atau bisa dikatakan per bulannya kita kena suku bunga 0,5% teman-teman. Buat ajuin KUR BCA, kalian bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, langsung datang ke kantor cabang BCA terdekat. Dan jangan lupa bawa semua persyaratan yang udah aku jelasin tadi. Kalau kalian gak mau ribet pergi ke bank, bisa banget ajuin pinjaman KUR BCA secara online dengan isi e-formnya. Langsung aja kita tekan selengkapnya. Atau kalian boleh juga tekan tombol ajukan sekarang di bagian awal halaman KUR BCA. Dan ini aku masuk di menu pengisian formulir KUR BCA, langsung aja masukkan nomor HP-mu, pastiin nomor HP-mu aktif dan bisa dihubungi. Kalau udah, tekan verifikasi. Dan tunggu aja sampai dapat SMS OTP dari BCA. Kalau udah dapat SMS-nya, langsung aja masukin kodenya dan tekan lanjut. Berikutnya muncul 3 pilihan kredit, di sini aku pilih perorangan dan tekan lanjut. Lalu isiin aja nama pemohon, nomor KTP, dan jumlah pengajuan pinjamanmu. Di sini aku mau ajuin 100 juta, kalian isikan aja sesuai kebutuhan. Kalau udah beres, tekan lanjut. Di menu berikutnya masukkan tanggal lahir dan juga status pernikahan. Kalau udah selesai isi, tekan lanjut. Masuk di menu profil usaha, di sini kita wajib banget buat isi bidang usaha, tahun dan mulai usaha kita, alamat usaha, kode pos, provinsi, kota, kecamatan, dan juga kelurahan. Pastiin isi dengan benar teman-teman. Jangan lupa juga buat pilih kantor cabang BCA di daerahmu. Kalau udah selesai, tekan lanjut. Nah, kita masuk di profil pengajuan, di sini muncul jumlah pengajuanku teman-teman, yakni pengajuan sebesar 100 juta rupiah. Lanjut, tinggal kita isiin aja peruntukan dan juga tenornya. Ini disediain pilihan tenor mulai dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun. Nah, aku mau pilih 4 tahun. Dan secara otomatis akan muncul jumlah cicilan per bulan yang harus aku bayarkan, yakni sekitar 2,3 juta. Kalau dirasa kalian sanggup bayar cicilan tersebut, langsung aja tekan lanjut. Oke, masuk di menu profil keuangan, masukin omset dan juga laba bersihmu seperti ini. Di bagian bawah ada pertanyaan, apakah punya rekening selain BCA? Kalian isi dan pilih aja yang sesuai. Kalau udah beres, tekan lanjut. Di menu selanjutnya, upload sejumlah dokumen seperti KTP, foto selfie dengan KTP, foto KK, NPWP, dan juga surat keterangan usaha. Pastikan file yang diupload gak lebih dari 4 MB. Usahain kalian ambil foto di tempat yang terang dan jangan sampai blur supaya hasil foto terbaca oleh sistem. Kalau udah, nanti tekan aja lanjut. Nah, sekarang proses penginputan data udah beres teman-teman. Ini muncul ringkasan data yang udah aku inputin. Kalau udah sesuai, tekan lanjut. Masuk di ketentuan pinjaman, ini ada sejumlah ketentuan pinjaman KUR BCA. Untuk isinya kalian bisa baca dan pahami sendiri. Dan di bagian bawah centang kotak kecil buat setujuin ketentuan pinjaman dari BCA. Lalu jangan lupa juga buat centang saya bukan robot. Dan langsung aja tekan ajukan. Sekarang pengajuan KUR BCA aku udah berhasil, cari yang mudah dan gak pakai ribet teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ini dataku masih ditinjau. Nanti aku bakal dikabari untuk proses pencairan pinjamannya. Itu dia pembahasan dari Translate tentang tips ACC KUR BCA. Jika ada sesuatu hal yang kurang kamu pahami atau kamu masih bingung dengan langkah-langkahnya, tulis aja komen di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan.